Ya, kemajuan teknologi kini turut andil dalam kehidupan manusia. Salah satu dia di bidang pendidikan. Di Bekasi, Jawa Barat, satu sekolah menjadi pionir menerapkan digitalisasi dalam proses pembelajaran para siswanya. Halo semuanya, selamat datang di video analisis kali ini. Di era muda seperti sekarang, kita tidak bisa lagi memisahkan antara pendidikan dan teknologi. Bahkan lebih dari satu perubahan yang terbesar sedang berlangsung saat ini adalah digitalisasi sekolah. Digitalisasi bukan hanya soal mengganti buku dengan tablet atau memindahkan kelas ke Zoom. Ia adalah proses yang lebih dalam menyentuh struktur organisasi sekolah dan budaya yang selama ini di dalamnya. Di dalam video ini kita akan membahas secara mendalam bagaimana digitalisasi tidak hanya mengubah cara belajar dan mengajar, tetapi juga merevolusi cara sekolah dijalankan dan bagaimana semua orang di dalamnya berinteraksi. Kita tidak akan melihat ini melalui kacamata sosiologi organisasi pendidikan, supaya kita paham bahwa transformasi ini adalah perubahan sosial, bukan cuma perubahan teknologi. Di video ini saya akan membahas 5 poin. Yang pertama, ada apa itu digitalisasi sekolah. Kedua, bagaimana struktur organisasi sekolah berubah karena digitalisasi. Ketiga, bagaimana budaya sekolah juga mengalami transformasi. Keempat, teori sosiologi apa yang bisa menjelaskan fenomena ini. Dan terakhir, ada studi kasus nyata di lapangan dan refleksi akhir. Oke, kali ini saya membahas poin pertama, yaitu apa itu digitalisasi sekolah. Digitalisasi sekolah adalah proses penerapan teknologi digital dalam berbagai aspek kegiatan pendidikan, baik pembelajaran, administrasi, maupun manajemen sekolah. Ini mencakup hal-hal seperti penggunaan learning management atau LMS seperti Moodle, Edmodo, atau Google Classroom. Sistem presensi otomatis berbasis sidik atau QR Code. Lalu ada penggunaan rapor digital dan pelapor nilai berbasis aplikasi. Komunikasi guru, siswa, dan orang tua melalui grup WhatsApp atau aplikasi sekolah. Penggunaan platform video conference seperti Zoom dan Google Meet untuk pembelajaran jarak jauh. Yang terakhir ada integrasi buatan atau AI untuk menganalisis kemampuan siswa secara otomatis. Tujuan utama digitalisasi sekolah adalah menciptakan efisiensi, memperluas akses, serta mempercepat proses belajar mengajar. Namun, di balik semua itu, ada perubahan mendalam yang jarang kita sadari, yaitu perubahan struktur dan budaya organisasi pendidikan itu sendiri. Perubahan struktur organisasi pendidikan. Struktur organisasi sekolah selama ini sangat hierarkis. Ada kepala sekolah di puncak, lalu guru senior, guru bidang studi, staf tata usaha, dan seterusnya. Koordinasi biasanya dilakukan secara formal melalui rapat, memo tertulis, atau komunikasi secara langsung. Namun setelah digitalisasi, struktur ini menjadi lebih datar dan fleksibel. Komunikasi antar guru atau antar guru dan kepala sekolah bisa langsung melalui grup WhatsApp atau dashboard sistem. Guru bisa mengatur jadwal dan materi sendiri melalui platform LMS tanpa harus menunggu instruksi langsung dari atasan. Lalu ada staf administrasi tidak lagi mencatat manual, tetapi menginput data ke sistem yang bisa langsung diakses oleh semua pihak yang terkait. Perubahan ini bisa menciptakan peran baru dalam organisasi seperti koordinator teknologi pendidikan, admin sistem pembelajaran, serta tenaga IT pendukung sekolah. Tetapi perubahan ini juga membawa tantangan. Tidak semua orang siap secara teknologi. Banyak guru senior yang mengalami kesulitan beradaptasi. Bahkan beberapa sekolah, teknologi hanya dikuasai oleh segelintir orang, sehingga terjadi sentralisasi kekuasaan digital. Selain itu, muncul pertanyaan baru. Siapa yang bertanggung jawab jika sistem digital error? Apakah kepala sekolah atau penyedia teknologi? Semua ini menunjukkan bahwa digitalisasi tidak sekedar urusan alat, tetapi mengubah peran, wewenang, dan struktur pengambilan keputusan di dalam sekolah. Yang poin ketiga itu ada transformasi budaya organisasi pendidikan. Budaya organisasi adalah nilai-nilai, norma, kebiasaan, dan cara berpikir yang mengikat semua anggota dalam suatu lembaga. Di sekolah, budaya ini dua sangat berfokus pada tatap muka, kedekatan emosional, dan relasi interpersonal yang hangat. Namun, digitalisasi telah mengubah banyak hal. Yang pertama adalah kedekatan fisik dan digantikan oleh interaksi virtual. Guru dan siswa lebih bertemu lewat
layar daripada bertatap muka secara langsung, nilai-nilai seperti gotong royong, toleransi, serta kedisiplinan kini harus diwujudkan dalam konteks digital. Contohnya yaitu adalah gotong royong cara sekarang dilakukan lewat kerja kelompok daring. Toleransi diuji ketika ada perbedaan kemampuan digital antar siswa. Terakhir ada kedisiplinan berubah menjadi kepatuhan mengisi presensi online dan mengumpulkan tugas di platform tepat waktu. Sayangnya, tidak semua nilai bisa ditransfer dengan mudah. Banyak siswa yang merasa terisolasi secara sosial. Guru juga kehilangan kesentuhan personal dalam mendampingi siswa. Ini menyebabkan hubungan antara guru dan murid menjadi lebih fungsional, tetapi kurang emosional. Lebih jauh, muncul budaya boros seperti budaya multitasking atau belajar sambil membuka media sosial, budaya instan di mana informasi cepat dicari tanpa mudah dilupakan, dan budaya performatif di mana nilai-nilai keaktifan lebih dilihat dari angka digital ketimbang proses belajar sebenarnya. Semua ini membuat kita sadar bahwa digitalisasi sedang merekonstruksi ulang nilai-nilai yang membentuk kehidupan kita sehari-hari. Poin keempat itu ada perspektif sosiologi organisasi pendidikan. Untuk memahami transformasi ini, kita bisa menggunakan 3 pendekatan sosiologi organisasi. Yang pertama ada fungsionalisme struktural. Pendekatan ini melihat digitalisasi sebagai cara untuk meningkatkan efisiensi dan stabilitas sistem pendidikan. Setiap teknologi yang diterapkan dianggap sebagai bagian yang memperkuat fungsi organisasi. Tapi masalah muncul jika ada elemen yang tidak berfungsi, seperti guru yang tidak melakukan teknologi, infrastruktur yang tidak memadai, serta siswa yang tidak punya akses internet. Teori konflik. Teori ini menyoroti ketimpangan yang dihasilkan oleh digitalisasi. Yang pertama ada sekolah kaya dengan sekolah miskin. Lalu ada siswa kota serta dengan siswa desa. Terakhir ada guru yang adaptif dengan guru yang tertinggal. Digitalisasi memperjelas siapa yang punya sumber daya dan siapa yang terpinggirkan. Bahkan bisa memperbesar kesenjangan pendidikan antara wilayah dan antar kelas sosial. Yang ketiga ada interaksionalisme simbolik. Pendekatan ini berfokus pada makna sosial di balik perubahan. Apa makna belajar jika tidak lagi di kelas? Apa makna guru jika fungsinya digantikan oleh video atau AI? Yang terakhir, apa makna sekolah jika semua terjadi lewat layar? Setiap individu akan memberi makna yang berbeda. Bagi sebagian siswa, sekolah daring adalah kebebasan, tapi yang lain adalah keterasingan. Poin terakhir adalah studi kasus dan realita lapangan. Mari kita lihat realita di lapangan. Dalam program digitalisasi dari Kemendikbud, ribuan Chromebook dibagikan ke sekolah, tetapi laporan dari lapangan menunjukkan banyak sekali yang tidak punya akses internet stabil, guru belum dilatih secara memadai, serta perangkat rusak dan tidak dipakai. Di sisi lain, sekolah swasta unggulan di kota besar sudah menjalankan kelas dengan AI, pembelajaran adaptif, bahkan analisis data untuk personalisasi belajar. Ini menunjukkan kesenjangan yang besar dalam implementasi digitalisasi. Kita juga bisa melihat kasus guru yang merasa tertinggal karena tidak menguasai teknologi, atau siswa yang merasa stres karena harus belajar mengurus koneksi internet dan tugas-tugas digital yang bertumbuk. Berdasarkan poin-poin di atas, kita bisa simpulkan bahwa digitalisasi sekolah adalah transformasi besar yang mempengaruhi struktur dan budaya organisasi pendidikan. Ini bukan hanya soal teknologi, tetapi soal perubahan relasi kawasan, pergeseran nilai, kesenjangan akses, dan redefinisi makna pendidikan itu sendiri. Sebagian besar masyarakat kita bersikap kritis. Teknologi harus digunakan untuk menciptakan keadilan, kualitas pendidikan yang lebih baik, bukan malah memperdalam jurang ketimpangan. Pertanyaan sekarang adalah, apa digitalisasi sekolah membawa ke arah yang lebih baik atau hanya mengganti masalah lama dan baru? Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di analisis berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.